Selamat malam, ini hasil analisa gold chart 4 jam. Oke, ini trend lainnya. Ini saya hapus dulu. Oke, ini saya mau bahas sebelumnya di hari Kamis dan Jumat ya, resisten 1756 itu sangat kuat ya, sampai breaknya ditolak terus ya. Ini sebenarnya udah break ya, kelihatannya break ya, tapi nggak gitu kuat ya breaknya ya. Terus mencoba lagi selanjutnya, tahu-taunya makin kurang ya. Habis itu tunggu konfirmasi lagi, selanjutnya udah mulai di bawah resisten. Itu udah tanda-tanda buy sudah nggak kuat lagi ya kan. Habis itu candle selanjutnya mulai coba naik, tapi ujungnya juga break di bawah resisten ya. Selanjutnya udah mulai naik, tapi tandanya udah break ya, tapi nggak gitu kuat ya, cuma selisih 1 pip aja. Butuh konfirmasi lebih kuat lagi. Kalau selanjutnya break di atas ini ya, kemungkinan bisa lebih kuat ya. Tahu-taunya selanjutnya makin turun ya, makin turun terus breaknya makin bawah. Itu tandanya bawah buy udah benar-benar sudah tidak kuat lagi. Nah, tak bisa uji lagi. Disitulah break mulai selanjutnya makin turun ya, makin turun makin break. Nah, kayak gini sudah melihat tanda-tanda sudah konfirmasi kuat sell ya, kuat sell. Habis itu selanjutnya dia mulai ada tanda penolak harga. Nah, di sini dia bukannya makin turun di bawah, dia makin naik ya. Jadi tiba-tiba di sini buy mulai kuat dan selanjutnya mulai hijau lagi. Jadi di sini ada tanda penuh harga, terus mulai uji ke atas, totalnya masih break di bawah lagi. Oke, cara melihatnya. Dan minggu depan Senin gold masih punya tenaga untuk uji 1756. Oke, 1756. Jika dia break sangat kuat, ada potensi naik lebih tinggi. Oke, terus di sini ada supply 1765 sampai 1773. Jika kalian mau sell, jika mau ambil sell, boleh ambil di zona supply ya, 1765 sampai 1773. Kalau mau entry lebih, risknya lebih rendah, bisa pilih di area 1772 atau 71 atau 73. Jika candlenya bisa sampai di situ ya, baru kalian ambil posisi sell, stop lossnya di atas supply-nya 173, berarti ambil 1776 lah. Jadi selisih 30 pip aja, jangan terlalu banyak. Jika sudah ada tanda-tanda penolak harga atau sudah jenuh, di situ waktunya entry. Bukannya harga sudah naik ke atas ke zonanya, terus dia masih ada, belum ada tanda-tanda jenuh, penaikan atau penolak harga, terus kalian entry, itu sangat bahaya. Takutnya dia bisa jebol break langsung naik ke atas lagi selanjutnya. Jadi perlu hati-hati ya. Walaupun dia sudah naik ke zona, itu butuh konfirmasi waktunya kapan harus entry atau open posisi sell ya. Kalau dia udah naik ke sini sell, dia akan kemungkinan begini, akan turun lagi atau naik lagi gitu. Uji yang di atas lagi resisten.
Oke, jadi di sini ada 171 itu resisten, sama selanjutnya 1785. Oke, jadi ini udah termasuk kuat ya, ada zona supply di sini, terus ada resisten, berarti kan di sini termasuk kuat ya, dan di atas juga. Jadi dia benar-benar sepenuhnya kuat, harus jebol. Kalau untuk pertama kali dia hit, kemungkinan akan break bawah dulu ya, akan begini naik bawah dulu, coba dulu. Kalau dia break akan begini, naik lagi, break lagi, kemudian makin naik ya. Jadi kayak gini, trend line begini ada tanda-tanda chart patternnya ya. Ada kemungkinan begini, naik 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 turun ya, ataupun naik naik turun ke atas ya. Bisa akan tunjuk kayak gini, kayak gini. Nah, ini ada goal seperti ini ya, bearish flag pattern atau bull flag pattern ya. Kalau dia udah keluar dari trend line, itu tandanya kalau dia udah breakout, tandanya buy sudah gak kuat, akan lanjut turun ya, sebenarnya dengan ini ya. Saya akan bahasnya, jika dia bullish ya, dia turun turun turun, taruhlah ini ke posisi 1725, lalu play naik ke atas ya, naik ke atas. Kalau ini yang chart 4, naik naik habis itu turun ya. Ini lanjut downtrend, ini lanjut uptrend ya, seperti begini ya. Naik 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 turun, jadi breakoutnya di sini ya. Terus pagi ini, nah ini kan dia kalau seandainya dia begini gini begini ya, begini, terus dia mulai turun ya, ini kayak gini, turunnya begini ini. Kalau dia di 1756 dia gagal break, dia akan begini, makin turun, habis itu fly ke atas ya. Ini saya kasih ganti warnanya lebih hitam, seperti begini. Seperti begini kita lihat sama kan ya, jadi hati-hati. Jadi di sini ada dua potensi mau coba ganti tren ke turun atau lanjut tren ke atas lagi, jadi perlu hati-hati. Oke, di sini 176 kalau dia gagal break, terus dia mulai uji ke bawah lagi, jika dia sudah keluar dari tren ini, tren line ini ya, potensi uji ke bawah lagi ya, bawa ke sini lagi, jadi seperti begini ya, 1 2, habis itu ke demand, habis itu naik lagi, habis itu ke bawah lagi, potensi uji ke atas lagi ya. Jadi bisa aja ini support kuat, satu kali titik, dua kali sentuh, jadi naik ke atas ya. Atau kalian harus hati-hati aja, dia mau kemana, dia naik. Kalau dia naik potensi akan uji ke bawah lagi ya. Kalau dia turun ya mungkin ada kesempatan uji ke atas ya. Soalnya daily sudah hampir bilang overbought ya. Terus kalau saya mau main scalping, boleh pilih di area sini ya. Ya, sini ada kasih angka high 1, 2 dan 3, 1760, 65, 71. M itu harga tengah-tengah 1754 ya. Terus paling bawah low 123, 46, 42, 36. Signal H1 buy, H4 sell untuk coba buy ya. Daily masih sell ya. Daily masih belum ada tanda-tanda dia kuat naik. Jadi dari
H1 dampak jika masih kuat naik, D1 akan nyusul naik ke atas, jadi lebih potensi bullish ya. Di sini aku ada gambar supportnya 1709 sama 1766 ya. Jika dia gagal break, potensi boleh buy terus ambil TP di atas, resisten juga boleh ya. Tuh di sini ada satu ekor panjang, berarti ini 1725 itu support terbaru ya, jadi penuh harga, jadi boleh buy di sini jika harga sudah di sini terus sudah ada tanda-tanda penuh harga, baru open posisi buy ya. Jadi perlu konfirmasi nickel. Dan selanjutnya saya akan bahas Bitcoin ya. Bitcoin saya lebih pilih ke daily ya, karena Bitcoin ini sangat high risk ya. Jadi kalau mau main aman, saya sarannya analisa pakai daily ya. Daily lebih tepat karena Bitcoin itu dia sangat high risk ya, karena dia sangat sensitif sama suku bunga sama berita, karena ekosistemnya belum sepenuhnya jelas ya, masih misterius lagi. Jadi kalau saya analisa di daily, saya melihat ada titik bottom ya, triple bottom ini 1 2 3, tapi saya lihat itu di chart 4 jam ya, di chart 4 jam di daily ya, daily ini saya melihat ada 3 benar harga. Kok beda kali ya kalau daily ini? Bitcoin USD atau apa? Daily kok jadi beda ya. Tadi aku ambil cawat jam berapa ya, 4 jam kok jadi beda ya. Oh salah, berarti harus ini candlenya gini. Aduh, pusing aja. Oke. Begini, ini candlenya. Ini candle saya melihat ada triple bottom. Ini 1 2 3 ya, ini kasih besar dikit ya. Jadi saya merasa ini bisa jadi triple bottom, jadi potensi bullish ini ya, kayak begini ya. Begini ya. Saya akan garis lagi ya, ini ya 1. Oke, dia kan naik, habis itu kan dia udah merah, oke, tanda peluang harga, oke, mulai ke atas, tapi dia gak bisa tinggi ya karena tertekan, terus mulai turun lagi, terus mulai naik lagi, potensi begini ya. Kelihatan kali ini triple bottom, ini udah jalan setengah, udah jalan 70% 80% nih, sisanya tinggal tunggu dia naik ke atas, berarti itu 100% dia akan jadi triple bottom ya. Sangat kemungkinan nih, ini daily ya, jadi ada potensi juga bisa naik ke harga 20.000 ya, pasal 20 lah, 19.700. Di sini ada resisten ya. Terus kalau seandainya mau tahu harga besok kemana, di sini aku ada merasa Bitcoin selanjutnya dia akan mulai naik ya ke 17.200 ya. Ini potensi dia naik lagi.
ke 1700, habis itu mulai break lagi, laju naik ke atas ya. Itu menurut saya. Tuh di sini ada resistance daily 17200 sama 18300, selanjutnya 19700 ya. Nah, kalau kita lihat chart ke 1 jam gini analisanya dengan cepat. Ini dia ada kemungkinan naik ke atas ya. Kalau digaris dengan trend line begini, dia akan pelan-pelan naik, habis itu mulai turun ke sini, di sini mulai lanjut ke atas lagi ya. Lihat aja dia minggu depan. Jadi saya melihat mungkin minggu depan dia akan ketemu harga 1700 ya, 1700 nih. Ini udah ada bottom nih kalau daily ya. Nah, jadi ya kemungkinan dia akan lanjut naik ke atas lagi. Udah penuh harga. Nah, jadi di sini pun ada mulai tanda-tanda juga. Dia mulai makin naik nih, ya. Nggak ada. Ini awalnya gini ya, saya mau bahas ya. Kalau kita dia kayak apa, cat 1 jam, daily, dia awalnya sebenarnya gini. Terus udah ada tanda-tanda buy-nya sudah nggak kuat. Di sini dia mulai turun, ya. Tahu-taunya ada penuh harga, jadi dia dibatasi turun lebih lanjut, jadi dia mulai begini naiknya, jadi bisa begini, makin naik ya. Nah di sini kita lihat daily hari ini dia ada tanda-tanda kayak penuh harga di sini ya, di sini ya ada kemungkinan dia akan uji 17.000 ya. Dia kalau jebol akan makin jebol, break makin naik. Kalau gak kuat berarti turun lagi dan lagi ke atas ya. Ini untuk Bitcoin. Analisa ini bukannya butuh waktu beberapa menit ya, tapi butuh berjam-jam juga ya. Nggak gitu gampang analisa juga ya, karena perlu dicocokin dengan indikator, dengan trend line ya, dengan kita adaptasi lagi harga mau kemana, kita harus melihat candlenya, gambarannya kemana, grafiknya kemana ya. Jadi sangat nggak begitu gampang ya. Ini analisa saya. Jika kalian mau buy di sini, kayaknya udah saatnya boleh buy. Kemungkinan besok akan uji ke atas ya. Ini kalau daily sini udah ada tanda-tanda dia udah mulai break di sini, habis itu dan naik ke atas lagi ya. Nah, kita lihat oke, tinggal tunggu tunggu naik aja. Di sini ada beberapa support. Satu, kalau dia di candle 1 di sini ada support ya, kalau dia harga bisa ke sini boleh buy, atau di sini 16.300 sudah boleh lah. Udah cukup dia pullback ya ke sini. Di sini ada support di sini 16.300. Lihat aja lah ya. Ya pasti ya. Dalam ini hari kan Sabtu, dia Minggu dia sampai mana? Ini ya. Ini kena tanda break ya.
ya 16.500. Oke, kita lihat aja kalau dia di bawah 16.500 berarti tanda tanya dia masih belum waktunya dia mau naik ke atas. Jadi tunggu dulu konfirmasi ya. Kalau dia udah break di atas 16.600 daily ya, udah break ke atas itu udah boleh saatnya serok ya. Oke, kalian bisa gabungi analisa kalian untuk cocokin ya supaya lebih maksimal. Oke, dan video ini sampai di sini aja, dan terima kasih sudah menonton. Semoga analisa ini bermanfaat dan bisa dapat cuan ya, mana tahu bisa meringankan cari sana cari situ ya, stres ya, apakah naik atau turun ya. Semoga analisa aku sangat bermanfaat untuk yang kalian membutuhkan ya. Dan terima kasih, bye bye.